setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Jadi kamu harus bisa memperbaiki kesalahan kamu. Leon, kita cari solusinya ya. Leon sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Mengapa kamu sering datang terlambat? Saya tidur malam. Apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidur lebih cepat dan tidak bermain. Oke, baik. Kita sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu dalam menindaklanjuti ini agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Paham? Oke, kesepakatan kita. Apa tadi? Tidak terlambat ke sekolah dengan tidur lebih cepat dan tidak bermain. Oke, silakan lanjut pelajaran di kelas. Ingat, mulai besok jangan datang terlambat. Assalamualaikum, nama saya Leon. Saya senang sekali Ibu Suryani telah mendiskusikan masalah saya tidak datang terlambat lagi. Atika, kemarin kulihat kamu pergi ke kantin tidak menggunakan sepatu, benar? Oke, ibu juga dapat laporan dari teman kamu bahwa kamu beberapa hari ini setiap kali keluar dari kelas pergi ke lingkungan sekolah tidak menggunakan sepatu. Benar? Gara-gara hal yang kamu lakukan itu sehingga teman kamu ikut-ikutan dengan apa yang kamu lakukan. Jadi menurut kamu tidak menggunakan sepatu itu melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Oke, berarti pelanggaran tidak menggunakan perlengkapan sekolah yang baik, benar? Baik, ibu tak akan marah. Perlakuan yang tidak menggunakan sepatu itu pasti ada alasannya, bukan? Apa alasan kamu tidak menggunakan sepatu pada saat keluar dari kelas? Ribet dengan cepat ke kantin. Kemarin ibu pernah bilang juga dulu bawa sandal, ada. Untuk apa? Untuk wudhu, ya, supaya memudahkan kita berwudhu. Jadi solusi kita sekarang kita cari sama-sama solusinya supaya tidak ribet. Kalau memang untuk ke kantin silakan menggunakan sandal. Tapi kalau untuk pergi keluar lingkungan yang misalnya mau olahraga apa, jadi harus menggunakan sepatu, ya. Nah, karena itu apa risikonya jika kamu tidak menggunakan sepatu? Kotor satu. Terus bahayanya bisa kena duri, bisa tiba-tiba nanti kakinya bisa terluka karena batu-batuan di sekolah kita ada yang kecil-kecil sehingga bisa kakinya terluka oleh batu-batuan yang tajam, ya. Jadi kamu paham kan? Nah, jadi untuk saat ini minta kesepakatan kita bersama supaya kamu tidak terluka, kaki kamu juga terjaga. Jadi setiap keluar kelas harus menggunakan sepatu, kecuali mau berwudhu atau ke kantin jika misal benar-benar lapar. Paham? Nah, silakan lanjutkan pelajaran kamu. Kesepakatan kita gunakan sepatu agar terlindung dari bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika. Saya sangat senang Ibu Suryani telah mendiskusikan agar saya memakai sepatu saat keluar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita sesuai dengan jadwal kita, yaitu mengikuti Zoom yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh teman kita CGP Bu Suryani, dan mudah-mudahan saya harapkan nanti berjalan dengan lancar, dan saya juga mohon bantuannya pada teman-teman semuanya untuk mendukung kegiatan kita pada malam hari ini, sehingga kegiatan CGP pada malam hari ini, Zoom pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian sholawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemateri, yaitu di sini sebagai pemateri kita yaitu Ibu Suryani sebagai CGP kita, CGP teman kita, kemudian Bapak Ibu guru semuanya yang masuk dalam Zoom pada malam hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah pada malam hari ini. Zoom pada malam hari ini yaitu judulnya diseminasi budaya positif. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman semuanya, teman-teman guru semuanya. Mudah-mudahan Zoom pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Saibuddin MPD, saya persilahkan dengan segala hormat. Keren.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang secara kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini meliputi 6 hal: perubahan paradigma, stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol selama ini. Kita sebagai seorang guru selalu berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Lalu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilmu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan kepada siswa. Contoh, misalnya ada siswa kita yang berbuat suatu kesalahan, tetapi kita mengiba menggunakan kata-kata ibu kecewa, ibu sedih, ibu merasa sedih jika anak ibu seperti ini. Kata-kata itu akan membuat siswa kita merasa bersalah sehingga dia melakukan hal tersebut karena rasa bersalah tersebut mengiba karena kita mengucapkan kata-kata seperti menghibah atau memohon kepada mereka. Lalu miskonsepsi selanjutnya yaitu kita sebagai orang dewasa selalu memaksa. Kita merasa kitalah orang yang paling benar, kitalah seorang guru yang punya aturan sehingga kita merasa siswa tersebut ingin kita kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itulah bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi, murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seperti menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali kita sebagai guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu yang sering kita terjadi sehari-hari. Siswa terkadang melawan
itu bukan karena dia kadang punya sifat melawan, tapi karena dia merasa kita paksa untuk melakukan sesuatu hal. Itu posisi kontrol yang selama ini mungkin kita lakukan. Seperti yang setelah ini, untuk mengapakan semua itu disiplin positif. Makna kata disiplin itu kita ketahui bersama bahwa disiplin adalah hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakang. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu, setiap saat kita selalu mengingatkan siswa atas keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Ini keyakinan kelas. Ini saya pernah membuat keyakinan kelas kepada siswa yang telah berbuat suatu kesalahan. Setelah kita melakukan restitusi, di situ kita menjelaskan secara baik-baik kepada siswa, tidak marah-marah, tidak menggunakan emosi untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Lalu kita mewawancarai anak tersebut dengan apa yang sudah kita lakukan. Kasus selanjutnya.
Nah, itu tadi adalah penampilan, itu namanya adalah restitusi. Di mana restitusi itu adalah eh, proses kita sebagai seorang guru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini saya menyelesaikan dua kasus. Ke kasus yang biasa yang ada pada siswa kita. Yang kasus pertama Ananda Kita Leon. Dia sering datang terlambat ke sekolah, tapi sebagai seorang guru kita menggunakan sistem restitusi, bukan sistem hukum ataupun yang dapat mempermalukan siswa kita. Jadi di sini kita menstabilkan identitas siswa, bertanya kepada siswa kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia berbuat seperti itu. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Apakah terlambat itu salah? Kita tanyakan kepada siswa. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kasar seperti biasa yang dulu kita lakukan kepada siswa atau kita bertindak kasar kepada siswa. Jadi sekarang ini kita bisa menggunakan sistem restitusi namanya Bapak Ibu. Lalu menanyakan keyakinan. Jika kita sudah membuat keyakinan kelas, maka hal-hal buruk yang dilakukan siswa itu termasuk melanggar keyakinan yang seperti apa yang di kelas itu. Maka nanti kita membuat keyakinan kelas, kita tempelkan di kelas agar siswa senantiasa bisa melihat keyakinan kelas tersebut. Itu restitusi yang kita apa? Kasus yang kedua itu Ananda Kita Atika. Dia uh, tidak menggunakan sepatu pada saat keluar kelas sehingga teman-teman yang lain pun mengikuti sikap yang dia lakukan.
Jadi bagaimana cara kita menegurnya? Untuk saat ini di calon guru penggerak saya belajar ilmu baru bahwa kita menegur siswa kalau bisa jangan di depan teman-temannya. Karena itu akan memberi efek malu bahkan rasa dendam kepada diri siswa tersebut terhadap diri kita sebagai seorang guru. Inilah dia namanya restitusi. Jadi kita panggil siswa tersebut, kita identifikasikan, kita menstabilkan identitas anak tersebut, mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah kita tahu apa alasan anak itu melakukan hal itu, baru kita tanyakan kembali, tindakan yang dia lakukan itu benar atau salah. Setelah itu baru kita mengkaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai anak-anak, bahkan kita sebagai orang yang dewasa, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, terkadang siswa-siswa kita eh, melakukan hal-hal yang kita rasa itu salah, itu karena ada kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Kadang siswa kita datang ke sekolah, dia tidak atau belum siap dengan dirinya, belum sarapan, belum mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran di kelas. Jadi itu butuh kita lakukan sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Kebutuhan kasih sayang itu seperti kita tuh kalau dikasih sayang tuh udah tahu sendiri bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang terhadap keluarga maupun kita dari pihak sekolah. Ini saya minta maaf Bapak Ibu mematikan kamera karena jaringannya memang tidak bisa jalan, makanya harus mematikan kamera. Yang ketiga kebebasan. Kadang siswa kita itu ingin bebas dia melakukan apa yang ingin dia lakukan, tapi dalam arti hal kita sebagai guru mengontrol kebebasan itu dalam hal yang positif. Dia kadang ingin melakukan apa yang dia ingin lakukan, tapi kita sering melarang. Sebagai orang tua juga kita sering melarang, kita tanpa bertanya dulu apa efek yang akan dia lakukan, sehingga dia akan membuat sesuatu hal eh, yang ingin dia lakukan tanpa pengetahuan kita. Kesenangan. Dia ingin melakukan kesenangan itu, tapi terkadang kita mengontrolnya terlalu kuat. Jadi di sini kita mulai eh, melakukan pembelajaran di kelas, yaitu berpihak pada murid. Kita sebagai guru itu menghamba pada murid di sini tetap dalam artian kita mengontrol siswa tersebut dalam hal-hal yang positif. Penguasaan, kadang di dalam sikap manusia, sifat manusia dia ingin menguasai sesuatu hal sehingga dia melakukan hal-hal yang buruk. Nih cara melakukan restitusi di kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin bertahap kita melakukannya. Untuk melakukan restitusi itu ada 3 jalur. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah, di sini kita bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita beri pertanyaan kepada siswa tersebut,
alasan mengapa dia bisa melakukan hal tersebut. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Nah, ini dia. Jadi kita sebagai guru tidak lagi marah-marah, tidak lagi main tangan atau kaki untuk menyelesaikan suatu hal. Kadang siswa tersebut bukan nakal, tetapi dia melakukan hal tersebut tadi karena atas dasar kebutuhan manusia yang 5 tadi. Lalu kita menanyakan keyakinan. Keyakinan, jika kita sudah melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita di kelas, maka kita tanyakan kepada anak kita, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kenapa dia langgar. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya kepada diri anak, dia pengen seperti apa. Untuk melakukan semua itu kita berpatokan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan kepada siswa dan kita terangkan kepada siswa. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulia ingin dicapai oleh setiap manusia. Nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, baik suku, baik agama, itu tidak dipandang. Maksudnya itu tidak membedakan. Misalnya agama beda, jadi semua nilai itu sama. Karena setiap agama, kita ketahui bahwa setiap agama pasti mengajarkan nilai-nilai yang positif. Contoh nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada ini, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini bahasanya aja secara universal. Dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Anak itu bisa berpikir secara kritis. Mengapa dia melakukan tersebut, itu yang harus kita lakukan. Supaya dia bisa bernalar kritis, maka kitalah yang akan menuntun anak tersebut. Lalu berkebinekaan global. Bergotong royong. Supaya dia bisa bergotong royong, mau dia bergotong royong tanpa harus dipaksa, maka kita sebagai guru harus sabar dalam menuntun anak tersebut. Yang keenam, siswa kita berharap siswa kita menjadi siswa yang kreatif. Sebenarnya siswa kita sebenarnya bukan nakal, tapi kreatif tadi, kreatif yang berlebihan. Sehingga terkadang tidak sesuai dengan hati kita sebagai guru, maka kita akan muncul emosi dan marah terhadap siswa kita tersebut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di sini tugas kita sebagai guru, kita menyadarkan kepada siswa kita bahwa siswa kita sebagai pribadi individu yang siap menghadapi kehidupan ke masa depannya dengan baik dan dengan nilai-nilai yang positif. Jadi kita hanya menuntun bagaimana mereka menjadi siswa-siswa yang siap menghadapi masyarakat, turun ke masyarakat, menjadi individu yang benar-benar tertanam pada diri mereka tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada hukuman. Motivasi internal yaitu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Merdeka di sini bukan merdeka keseluruhannya Bapak Ibu. Merdeka di sini di dalam artian kita memerdekakan mereka, membiarkan mereka tidak. Tetapi merdeka di sini kita tetap membimbing mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kira-kira apakah dari penjelasan yang saya tadi, adakah Bapak Ibu yang bisa kira-kira yang bisa menjawab apa tadi, apa yang dimaksud dengan budaya positif, lalu bagaimana contoh dari budaya positif itu sendiri? Apakah ada yang kira-kira bisa menjadi masukan atau mungkin timbul pertanyaan kepada diri Bapak Ibu?
Seperti apa sih budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Apakah ada, bisa kita atau di sekolah kita sudah adakah budaya positif ini atau belum gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lulu. Ya, budaya positif seperti kita mengajarkan siswa kita 5S. Masih ingat Ibu? 5S, senyum, sapa, salam, eh, santun, sopan santun itu adalah budaya positif. Apakah di sekolah kita selama ini sudah ada budaya positif? Ada. Budaya positif selama ini sudah kita lakukan, cuman pada saat ini kita mungkin belum mengetahui kalau itu termasuk ke budaya positif. Kita mengajarkan siswa bertemu dengan gurunya, setiap guru tanpa membeda-bedakan guru lain, sehingga mereka terbiasa walaupun guru itu tidak mengajarnya di kelas, kalau di SMP mungkin bidang studi jadi semua guru pasti masuk, tapi kalau di SD itu berdasarkan guru kelas jadi satu guru atau tiga guru yang masuk sehingga guru lain tidak masuk. Itu yang sering kita lihat. Jadi kita ajarkan kepada siswa, kita ingatkan kepada siswa bahwa semua guru yang ada di eh, sekolah itu adalah guru mereka. Jadi mereka harus setiap bertemu dengan guru itu, bersalaman dengan guru itu, mengatakan kata-kata yang sopan dan santun kepada guru tersebut. Nah, itu termasuk budaya positif. Lalu senyum. Jika ditegur oleh guru walaupun itu bukan guru kelasnya atau itu belum ibu itu atau bapak itu belum pernah masuk ke kelasnya, maka kita selalu mengingatkan kita menegur. Teguran-teguran, menegur, menyapa itu adalah budaya positif. Itu yang termasuk budaya positif. Banyak ya. Sebenarnya budaya positif yang ada pada diri kita tuh bagaimana contoh dari budaya positif itu. Adakah contoh lain kira-kira yang bisa Bapak Ibu sebutkan di sekolah misalnya itu salah satu contohnya. Bagaimana contoh dari budaya positif yang ada di sekolah misalnya selain senyum, sapa, uh, menyapa dengan baik, menyapa seluruh tanpa harusnya tadi membedakan agama ataupun gurunya. Ya, terima kasih Bu Lulu.
Ya, benar sekali. Terima kasih, Bu. Benar sekali, itulah contoh. Itu sebenarnya bukan hanya pendapat ya, Bu, tetapi yang sudah dijalani oleh siswa-siswi mungkin ya di sekolah. Sehingga kita baru ini menyadari bahwa hal-hal tersebut seperti tadi Ibu katakan, eee, sopan santun, bergotong royong, itu hal-hal budaya positif yang selama ini harus yang sudah kita jalani. Tapi mungkin beberapa siswa saja, siswa yang lain tak mau bekerja, Bapak Ibu misalnya gitu. Seperti apa kita menegurnya? Bukan dengan kemarahan lagi. Jadi untuk kedepannya jangan marah-marah lagi. Kita panggil siswa itu jangan marah di depan temannya karena itu akan membuat pribadi dia menjadi malu sehingga dia akan dendam kepada kita sebagai seorang guru. Jadi kita panggil dia. Itu restitusi yang bisa Bapak Ibu terapkan, restitusi yang tadi saya contohkan. Kita tanya mengapa dia tidak mau mengambil sampah tersebut. Nanti kita tahu alasannya kenapa. Kita tanya baik-baik. Itu kalau memang kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka kita kaitkan hal tersebut tentang kesepakatan kelas kita. Apakah dia melanggar kesepakatan kelas yang ada di kelas, lalu apa yang terjadi, resiko apa, seperti apa. Jadi kita tanamkan itu. Mungkin dalam beberapa waktu ini semua tidak akan terwujud secara keseluruhan. Tetapi seiring waktu, maka kita sudah menanamkan hal positif juga kepada siswa tanpa harus bermain memukul mereka, menghukum mereka dengan hal-hal yang tidak sesuai apa yang mereka kerjakan. Misalnya, selama ini banyak kita lihat mungkin siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu kita menghukum dia lari keliling lapangan. Itu salah, tidak sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Yang sesuai dengan kesalahan mereka lakukan, misalnya mereka menumpahkan air di dalam kelas. Apa yang sesuai kita bicarakan dengan baik-baik, kita suruh, kita tanya apa nanti resikonya. Lalu siswa tersebut akan dengan senang hati membersihkan air tersebut, mengeringkan air tersebut dengan cara mengepel. Itu hukuman juga sebenarnya, tapi hukumannya itu sesuai dengan kelakuan atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi yang tidak sesuai itu apa? Kita suruh dia hormat bendera, kita suruh dia berdiri dengan satu kaki, kita suruh dia berdiri di depan kelas, di depan teman-temannya. Apa yang terjadi? Siswa tersebut akan merasa malu. Kita sendiri mungkin pernah merasakan itu di sekolah ya. Pernah merasakan dihukum oleh guru di sekolah sehingga kita malu. Bukannya kita berubah menjadi baik, terkadang kita ada terbesit dalam hati dendam pada guru tersebut gitu. Kenapa? Karena guru tersebut sudah membuat kita malu di depan teman-teman kita. Bahkan mungkin ada beberapa siswa lainnya yang akan mengejek. Itu akan berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini kalau bisa kita berangsur-angsur merubah cara kita mendidik siswa tersebut tanpa harus dengan membuat mereka merasa malu, menghukum mereka dengan kata-kata kita sendiri, menghardik mereka, bahkan membuat rasa bersalah kepada diri mereka, jangan. Misalnya, ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan, itu akan itu. Tapi cobalah bertanya, mengapa kamu melakukan ini, nak? Mengapa kamu melakukan ini? Apa resikonya? Apa nanti yang terjadi pada diri kamu? Kita terapkan lagi budaya positifnya, kita ingatkan lagi dengan kata-kata baik. Lalu jika dia melakukan itu terus-menerus, misalnya dia membuang sampah bukan pada tempatnya, tetapi membuang sampah sembarangan. Kita kasih pandangan ke depannya. Jika dia melakukan itu lalu teman-teman yang mengikuti sikapnya, maka apa yang terjadi di lingkungan tersebut gitu. Dengan sampah-sampah itu. Jadi kita bukannya marah menyuruh dia sesuatu hal yang tidak dia sukai, tetapi
kita menyadarkan siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu tentang hal-hal positif. Yang sebagai seorang guru kita bisa menuntun siswa itu agar melakukan hal-hal positif, budaya positif ini didasarkan pada diri mereka, pada hati mereka, bukan karena paksaan oleh kita sebagai guru. Sampai di sini apakah ada pertanyaan yang mungkin ada terbesit pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai budaya positif, restitusi? Ya, silakan Bu Depi. Ya, selamat malam juga. Iya, iya, heeh, iya, 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 iya. Baik. Terima kasih Bu Depi. Posisi kontrol. Ini yang sering saya bilang. Posisi kontrol itu ada 5. Pertama, penghukum. Kita menghukum siswa itu, kenapa bisa dikatakan menghukum? Kita punya nada suara tinggi, bernada suara tinggi. Bahasa tubuh kita tuh seperti menunjukkan, eee, membuat siswa itu merasa terhukum. Mata kita melotot, jari kita menunjuk-nunjuk, itu penghukum tuh, Bu. Mungkin niat kita mungkin, menunjuk itu bergurau, tapi kita tak tahu persepsi pada siswa itu seperti apa gitu. Jadi hindari itu dulu gitu. Kadang kan siswa itu kondisinya kita tahu, makanya restitusi tadi itu, kita tanya kenapa dia lakukan itu, jadi setelah itu maka kita tidak akan pernah melakukan penghukuman itu. Yang kedua, ini penghukuman yang artian, bersuara tinggi, membuat bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk itu penghukum. Kita tidak akan lepas dari menghukum, boleh menghukum, tapi seperti yang saya katakan tadi Bu Debbie, menghukumnya itu sesuai. Dia menumpahkan air di kelas, tapi kita hukum dia lari 3 kali di lapangan, itu tidak sesuai. Itu penghukum yang membuat siswa akan, jera dan bahkan dendam sama kita, atau kadang dia akan menjadi siswa yang mungkin yang tadinya ceria jadi tidak ceria di kelas gitu. Itu akibat kita juga. Yang kedua, posisi kontrol, yang kedua pembuat merasa bersalah. Eee, Pembuat merasa bersalah ini suara kita memelas, halus, bahkan sedih, bahasa tubuh kita, eee, "Ibu kecewa loh," itu dia. "Ibu kecewa, kenapa ya anak ibu seperti ini?" Itu pembuat merasa bersalah itu yang membuat siswa kita melakukan apa yang kita, perintahkan, tetapi bukan dari dasar hatinya, karena dia kasihan dengan kata-kata kita tadi. Nah, itu tidak juga bisa seperti itu, gitu. Seharusnya kita melakukan, eee, posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Kita jadikan siswa-siswi kita itu sebagai teman pada saat itu, kita bertanya kepada dia, nada suara kita ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh kita merapat pada murid itu, pada siswa itu, mata dengan senyum, jenaka, dengan ketawa. Yang keempat, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Kita pantau. Suara nada kita tuh, bahasa tubuh kita formal aja kita lihat, kita pantau apa sih yang terjadi, kenapa dia seperti itu. Yang kelima, manajer. Di sini kita nada suara kita itu tulus mengajarkan kepada siswa untuk melakukan hal positif tersebut. Bahasa bahasa tubuh kita itu
mendekat kepada mereka. Itu posisi kontrol ini ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah nomor 2, ketiga teman, keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi dari posisi kontrol 5 ini kalau bisa kita hindari, yaitu posisi kontrol nomor 1 dan 2, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kenapa? Karena dari 2 posisi kontrol itu akan membuat budaya positif yang akan kita laksanakan itu hanya bertahan sementara, tidak untuk selamanya. Di sini kita ingin menanamkan pada hati murid kita itu, siswa kita itu melaksanakan budaya positif, melaksanakan sesuatu hal yang positif itu kalau bisa dia teringat sampai tua, Bu. Sampai tua dia mengingat hal positif itu harus dilakukan. Jadi, dengan, posisi kontrol yang ketiga, keempat, dan kelima, mungkin, bisa membuat siswa tersebut sadar bahwa apa yang kita katakan selama ini, bahwa apa yang kita tuntun selama ini itu benar. Jadi teman, pemantau, manajer itu posisi kontrol yang luar biasa, yang bisa membuat kita, menjadi, siswa yang benar-benar siap, eee, ke masyarakat ke depannya. Yang kedua, ciri-ciri restitusi. Nah, itu tadi, apa beda restitusi dengan penghukum? Ciri-ciri restitusi itu ada 10. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi dia punya salah lalu kita suruh dia tebus dengan hukuman-hukuman, tidak. Namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan siswa tersebut dia belajar. Dia akan belajar sendiri, tapi kita yang menuntun. Itu restitusi. Dia belajar dari kesalahannya, jika dia buat ini dia akan mengakibatkan seperti apa ke depannya. Itu ciri-ciri restitusi. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu dia belajar sendiri, merubah dirinya sendiri menjadi siswa yang lebih baik lagi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Tuh. Jadi bukan malah merenggang hubungan kita dengan siswa, tapi memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa kita, bagaimana nih sebenarnya ke depannya. Bagaimana ke depannya, lalu seperti apa dia nantinya. Kalau dia ingin berhasil, inilah dia. Kalau dia ingin sukses, seperti inilah ke depannya. Tapi kalau kamu ingin jadi anak yang tidak sukses, anak yang salah, maka inilah pandangannya. Itu dia restitusi. Lalu restitusi yang keempat, itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Ke dalam diri dia selama ini apa yang dia lakukan, di rumah dia seperti apa, di sekolah dia seperti apa, itu dia restitusi. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan apa? Kebutuhan apa? Itu tadi 5 kebutuhan manusia tadi. Kebutuhan apa sih yang ingin dia penuhi? Jadi kita harus tahu. Kadang siswa ini bukan dia nakal, Bu, tapi karena memang mungkin dia kurang kasih sayang. Atau mungkin karena kadang ada siswa, contohnya aja lah ya, misalnya si Ali merampas makanan, si Budi misalnya. Apa penyebabnya? Kita tanya dulu gitu. Mungkin dia merampas makanan itu karena dia lapar. Itulah kebutuhan dia, kebutuhan manusia yang pertama itu kebutuhan rasa, itu. Tuh, kalau dia jawab misalnya dengan dia merampas makanan temannya itu dia bisa senang, ada. Dia memenuhi kebutuhan kesenangan dirinya, maka dirampasnya. Ada juga yang jahil mungkin dengan melihat temannya menangis karena dirampas makanan tadi, itu kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia, terutama siswa kita. Yang keenam, restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Mungkin dulu cara kita sebagai seorang guru menghukum, anak dulu memang iya ya. Anak dulu kalau dihukum habis-habisan, dia akan melaksanakan kedisiplinan itu, tetapi ada juga yang memang kalau yang berhasilnya ya berhasil. Kalau yang tidaknya dendam dia. Jadi bukannya dia berubah menjadi baik, tapi dia akan melakukan itu juga ke depannya gitu.
dia akan melakukan hal yang sama gitu. Ada yang seperti itu tangkapannya. Kenapa kamu menghukum atau menendang gitu? Kadang dia lihat orang bapak itu ngajar saya dulu nendang, nah itu dia. Dia akan anak ini seperti eh, flash disk yang kosong yang jika kita isi dengan apapun dia akan nerima. Jadi apa yang bisa diterima di otaknya, mana yang bisa mudah dia lakukan, maka dia akan lakukan. Makanya dari situ kita mencoba mungkin di sekolah, lalu kita dengan orang tua boleh menjelaskan ini Bapak Ibu, menjelaskan cara-cara didikan anak melalui restitusi, tapi ya tak seperti kita lah kan, ada tiga hal itu. Cuman kita ingatkan aja sama orang tua, intinya jangan terlalu menghukum anak. Mungkin memang kalau anak itu ada mungkin tidak dihukum Bu, jadinya seperti ini. Tapi kita tanya dulu, mengapa dia seperti itu? Mengapa dia melakukan hal buruk itu? Itu. Yang ketujuh, restitusi itu punya ciri-ciri fokus pada karakter murid, bukan tindakan. Karakter di sini karakter dirinya, bukan tindakan dia, bukan tindakan yang dilakukannya gitu. Jadi kita karakter diri dia kita tanamkan, bukan tindakan salah dia yang kita munculkan. Paham ya Bu Devi? Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan di anak itu bahwa apa yang dia lakukan itu dia yang jawab sendiri itu salah apa benar. Kalau saya lakukan itu selanjutnya apa yang terjadi? Itu dia ciri-ciri restitusi. Tapi kalau ujung-ujungnya kita menghukum dia nanti itu tak akan terjadi lagi restitusi. Jadinya penghukum tadi. Atau kita mengeluarkan kata-kata begini, eh, Ibu apa loh gitu, Ibu jadi sedih loh, kok anak Ibu seperti ini. Itu jadi tak menghukum, jadi tidak restitusi jadinya. Jadi kata-kata sedih menampakkan wajah kita meminta mengiba lah ibaratnya tuh Bu. Itu juga jadinya bukan restitusi gitu. Yang ke sembilan itu restitusi. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Kalau kita sering kadang kan anak ini melakukan misalnya memukul temannya yang kita ungkap terus. Tapi bukan bagaimana solusi supaya dia tidak melakukan itu lagi gitu. Untuk melakukan itu kita sadarkan diri dia. Kalau dia memukul temannya, terus ada bekas, misalnya seandainya apa yang terjadi nantinya, apa yang akan terjadi, pasti orang tuanya kita jelaskan semuanya. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompok teman-temannya. Jadi dia tidak merasa malu, dia tidak merasa minder, dia tidak merasa diejek oleh temannya karena kita menegur dia, memanggil dia dengan berdua saja tanpa ada orang lain, bahkan guru lain. Dan ini juga kita mungkin kalau bisa selesaikan kita sendiri dulu di dalam kelas. Kalau udah parah baru kita konsultasi dengan teman-teman yang lain. Konsultasi dengan teman-teman yang lain juga kalau bisa jangan bahas anak tersebut di depan teman-temannya gitu. Jadi di sini siswa itu kita tuntun untuk tidak melakukan hal yang sama, eh, tetapi tidak menghebohkan perbuatannya itu ke teman-temannya. Jadi kalau ada teman-temannya nanya, "Kenapa dia dipanggil, Bu? Kenapa dia ini?" Seharusnya kalau bisa saat kita memanggil dia pun jangan sampai teman-temannya tahu gitu. Karena kalau teman-temannya tahu nanti pasti bertanya kan? Pasti bertanya, "Kenapa dia dipanggil, Bu?" Ah, itu yang membuat siswa tersebut jadi malu, kadang bahkan memberontak. Dia iya-iya aja depan kita tuh, Bu. Iya Bu, akan laksanakan. Tapi akhirnya apa? Dia akan melakukan itu berulang-ulang. Hari ini dia baik, besok dilakukannya lagi, ya gitu. Karena pada dirinya itu belum sadar bahwa apa yang dia lakukan itu baik untuk dirinya gitu. Bahwa apa yang dia lakukan itu akan berisiko terhadap dirinya ke depan. Kita sebagai guru diharapkan juga
eee, me me menuntun siswa itu kita berpandangan 10 tahun ke depan siswa kita seperti apa, mereka seperti apa. Memang mungkin sebagai seorang guru kita, apalagi kalau siswa banyak di dalam kelas itu sedikit sulit, tapi di sini sebagai pemateri untuk merubah pikiran kita sesama guru, agar kita mulai saat ini lakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas itu tak perlu banyak-banyak, eee, hanya beberapa tapi mencakup keseluruhannya gitu. Mencakup keseluruhan misalnya, tanggung jawab. Misalnya kesepakatan kelasnya itu tanggung jawab, maka dari tanggung jawab itu banyak. Di situ ada tanggung jawab di dalam kebersihan kelas, tanggung jawab dalam menyusun buku di dalam kelas, itu akan terwujud nantinya budaya positif. Jadi ini kenapa berkaitan antara budaya positif, restitusi, eee, sifat kontrol, ya sifat kontrol manusia itu kita memahami dari diri mereka ya. Terima kasih Bu Devi, sepertinya Bu Devi paham ya. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit atau ya alhamdulillah, sedikit-sedikit kita coba ya Bu Devi ya. Di SD 10 Tumang kita coba untuk membuat pertamanya nanti keyakinan kelas, saya akan mencoba juga, eee, saya akan melihat juga Bu Devi sudah melakukan keyakinan kelas apa belum, terus nanti dari keyakinan kelas itu kita akan lihat seperti apa perubahan siswa kita. Memang siswa ini namanya karakter, eee, karakter itu sulit dirubah, tapi bisa diperbaiki. Karena sebagai seorang guru, kita juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa. Kenapa? Karena mereka di kehidupan di keluarga itu lebih banyak daripada di sekolah. Ya, terkadang kalau kita lihat siswa kita ini banyaknya pengaruhnya dari lingkungan sekitar dia gitu. Jadi, banyakan seperti itu. Jadi kita boleh boleh Bu Devi panggil orang tua, jelaskan, kalau jelaskan orang tua tak usah restitusi lah. Maksudnya bahasanya tak usah restitusi. Tetapi bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh orang tua tersebut, bagaimana cara dia, eee, me memantau anaknya di rumah, bagaimana dia ibaratnya kalau di sekolah tuh tidak sepenuhnya kalau siswa kita tahu sendiri kan. Kalau di Tumang itu anak dititipkan di sekolah maka sepenuhnya lah di sekolah gitu. Terus saja kita dekati orang tua bahwa di sekolah ini bukan sepenuhnya mendidik karakter mereka, tetapi sekolah ini jalan atau jembatan gitu. Jembatan untuk mereka melewati masa depan yang bahagia. Jembatan itu kita yang nuntun, kita dan orang tua yang nuntun gitu. Itu sekolah, sekolahnya jembatannya. Jadi jangan orang tua disuruhnya kita nuntun untuk nyebrang anaknya ke seberang, tapi orang tuanya tetap di situ, tak akan berhasil. Jadi bersama-sama itu. Eee, itu jawaban dari saya, untuk Bu Devi. Mana tahu ada pertanyaan yang lain? Ya, ini. Ya. It ya, itu yang sering kita lakukan. Seharusnya kita bisa saja yang berhubungan dengan PR tersebut gitu.
Kita coba aja dia lakukan, kita tanya dulu kenapa tak buat PR-nya. Kadang mungkin dia mana tahu tak paham gitu kan. Ah, dia tak paham lalu minta tunjuk sama orang tuanya mungkin tak tak juga mengerti. Kadang ada orang tua bahkan yang tidak bisa membaca. Kalau dia memang tak paham, kita ulangi aja lagi, Bu. Itulah kita ulangi aja lagi. Jadi kalau Ibu suruh dia kutip sampah tuh nggak ada tak ada hubungannya dengan PR tadi. Memang budaya positif gitu. Bukan hanya Ibu saja, saya juga selama ini melakukan hal yang sama gitu. Bahkan yang waktu saya sudah jadi calon guru penggerak sebelum sampai materi ini, saya tetap melakukan hukuman itu. Tapi setelah saya mendapatkan materi modul ini 1.4 ini, baru saya mengetahui bahwa apa yang kita lakukan selama itu tuh hukuman yang tidak sesuai gitu. Boleh kita boleh kita lakukan gitu kan, boleh kita menjerat, namanya kita tak bisa lepas, Bu, tak bisa lepas dari hukuman karena anak zaman sekarang tuh dia pengaruhnya besar. Medsos tuh dia lebih paham daripada kita lagi kan. Cara mereka apa tuh dari medsos, tapi kita tuntun dia. Tuntun dari hati LCD ini memang sih sebenarnya kalau anak dulu dikeraskan dia patuh. Anak sekarang kok nggak bisa gitu kan. Karena mereka iya, semakin keras dia melawan. Sampai kapan pun melawan dia, karena dia udah pengaruhi dari dunia luar, udah sampai keluar, sampai ke globalisasi itu tuh dia udah paham dia seperti apa sih gitu. Bahkan apalagi kita sekarang ini ada hukum hukum perlindungan anak. Kadang kita sebagai guru berniat baik sebenarnya, tetapi hal tersebut ternyata salah gitu. Jadi memang dalam intiannya kita di sini tidak bisa merubah karakter siswa, tetapi kita di sini berperan sebagai penuntun siswa tersebut agar bisa merubah karakternya yang tadi jelek menjadi karakter yang baik. Itu kedepannya kita juga nggak tahu tuh kan, seperti apa. Yang jelas kita tanamkan pada diri mereka itu bahwa apa yang mereka lakukan itu benar apa salah itu mereka yang jawab sendiri gitu. Mereka yang jawab sendiri bukan kita. Ah, paham Bu Depi? Jadi untuk saat ini kalau siswa yang tak membuat PR kita coba tanya dulu apa penyebabnya. Kalau memang dihukum mungkin bisa saja entah menulis catatan atau menjawab PR itu tapi dengan soal yang beda, misalnya dia udah jawab itu, kita cari kasih lagi soal yang beda boleh. Sehingga dia akan ada rasa efek jerah, efek merasa setidaknya kita itu berusaha bagaimana dia mau membuat PR tersebut. Alhamdulillah. Iya, kurang tepat lah sebenarnya. Amin. Ya. Iya, diterapkan kita setiap kelas nanti. Saya pun juga beriring waktu, Bu Depi juga seandainya paham gitu mengajak teman-teman ke hal-hal positif ini, mungkin ya namanya kita berkolaborasi dengan teman tuh ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu ya. Tapi, bagaimana cara kita, bagaimana teman yang memang pengen maju, yang pengen ilmu baru seperti ini insya Allah jadi benar, mungkin kepala sekolah menginginkan siswa-siswa seperti apa itu akan terwujud dengan, jarak waktu yang memang mungkin, meskipun lama, tapi akan terwujud sendiri gitu. Seperti kepala sekolah kita menginginkan,
kalau bisa sekolah kita itu tanpa tong sampah. Itu butuh waktu lama sebenarnya sih, Bu. Ya, bagaimana siswa tersebut sadar bahwa sampah-sampah itu, mau dikemanakan gitu. Itu memang sulit kalau kita telaah mungkin sedikit sulit kalau dengan siswa kita yang ramai. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, menyadarkan beberapa siswa kita, nanti siswa yang tadinya tidak mengerti akhirnya paham sendiri tanpa harus menggunakan kata-kata kasar, sifat-sifat yang membuli lah namanya. Kita kadang tanpa sadar kita juga membuli siswa kita gitu. Dalam artian kita kadang mungkin kita kira kita tuh bergurau, tapi tiba-tiba siswa kita mungkin dengan moodnya yang tak bagus pada hari itu yang akan terjadi gitu. Mereka akan merasa mereka dikucilkan, mereka tidak disayang, mereka tidak diperhatikan, maka timbullah perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan sebagai seorang guru gitu. Nah, iya, iya. Ah, iya, 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 iya. Memang lama, mungkin dalam setahun belum bisa terwujud itu gitu. Kenapa? Karena dalam setahun itu siswa itu terkadang belum menyadari penuh apa yang, kita programkan. Terkadang gitu. Bahkan kadang yang sudah rajin membawa bekal pun betul tuh Bu Devi. Ini bisa nih Bu Devi terapkan atau Bu Devi kasih pencerahan kepada teman-teman yang lain, kasih materi ini juga, di komunitas belajar kita juga bisa kita terapkan materi seperti ini, gimana, seharusnya di kelas kita masing-masing kita kontrol aja per kelas. Jadi tidak kewalahan kita gitu. Jadi mungkin sedikit sulit mungkin, ada teman yang bisa menerima, ada teman yang mungkin, "Apalah ini?" Gitu kan. Nah, ini tak masuk akal nih, tapi sebagai seorang guru yang, kita punya informasi ini bagus nih Bu Devi. Saya juga akan menerapkan ini nih. Saya selama ini berpikir, kayak mana caranya ya, tak ada tong sampah, tapi sampah-sampah yang ada tuh mau dikemanakan gitu. Heeh, betul tuh kata Bu Devi. Tapi di sini nanti diapakan juga sebenarnya, kalau mereka sudah membawa bekal sendiri, bawa botol minum sendiri ya, bawa botol minum sendiri, kalau memang betul diterapkan, itu akan ada sampah-sampah seperti kalau sampah daun dari sekolah itu memang itu, gitu kan. Itu. Dalam kelas juga kita kalau seandainya memang mereka tidak membawa bekal, tapi mereka membawa tempat makan sendiri ya, jika boleh itu. Iya, tempat makan sendiri. Jadi mereka ke kantin itu tidak lagi kantin itu dituntut untuk membungkus makanan itu menggunakan plastik atau kertas makanan yang selama ini membuat sampah-sampah itu, gitu. Jadi mungkin itu. Memang sulit, Bu. Kalau saya pikir juga selama ini malah saya udah nerapkan itu 2 tahun kemarin tuh sudah saya terapkan, tapi pengaruhnya apa? Timbul di kata-kata siswa saya gini, "Bu, kelas lain itu tak ada seperti itu." Itu yang iya, ini kan, akhirnya kelas Ibu sama kelas saya juga sama gitu, "Bu, kelas lain itu nggak ada repot-repot kayak gini." Itu tadi.
Jadi ini kita bertugas ya Bu Devi sama-sama, Bu Devi juga udah paham, eee, Bu Lulu juga saya berharap, kita sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan kepada siswa, Bu Farida, Bu Dewi, kalau, kita di sini di kelas sebagai guru kelas itu, beban kita itu jangan dijadikan beban sebenarnya. Bagaimana cara kita menuntun anak kandung kita sendiri di rumah, seperti itu kita terapkan kepada siswa kita, insya Allah bisa tuh. Nah, kita anggap mereka seperti anak kita sendiri gitu, bukan murid lagi di kelas tuh. Mungkin seperti anak kita lah, dia rindu sama kita setiap harinya, tapi kalau kita jarang masuk ke kelas itu, ya hilanglah kesepakatan kelas tuh kan. Eee, ja ap kalau mereka tuh rindu sebenarnya sama kita, bukan senang. Kalau saya lihat mereka senang kita tidak mengajar itu, karena ajaran yang kita lakukan itu membuat mereka tidak bahagia. Tapi kalau kita mengajar dengan bahagia, dengan tidak marah-marah, dengan tidak memukul atau menendang, bahkan menghukum, menghardik mereka di depan teman-temannya, insya Allah mereka pasti rindu kedatangan kita. Mereka akan rindu. Dan mereka akan merasa bersalah sendiri, sama kita, mungkin, kita sebagai seorang guru kalau kepala sekolah itu memanggil kita secara pribadi, menjelaskan apa-apa kita secara pribadi, kita akan merasa bersalah sendiri kalau kita datang terlambat ke sekolah itu, gitu. Kita akan merasa bersalah sendiri walaupun tak perlu marah-marah, itu. Seperti itulah siswa kita buat, Bu. Jadi, bagaimana kita melakukan itu kepada siswa, maka kita balik lagi ke diri kita. Kalau kita dibuat seperti ini, malu nggak? Gitu. Kalau kita membuat, misalnya kita sedih di depan siswa ini, nanti akan membuat siswa itu juga terpengaruh dengan suasana hati kita. Itu kasihan. Ada siswa itu yang tidak bisa melihat gurunya sedih, ada siswa yang cuek aja. Itu nanti makanya tuh. Tuh kita akan ke depannya mudah-mudahan ya Bu Devi, SD 10 Tumang ini kita bawa ke ranah bagaimana siswa kita melakukan budaya positif dari hati mereka sendiri, tanpa paksaan, tanpa hukuman, tanpa rasa bersalah, mereka melakukan itu dengan senang hati, sehingga ke depannya mereka menjadi siswa yang akan mendidik lagi generasi mereka dengan baik, dengan benar-benar tertanam pada diri mereka tanpa paksaan. Karena pada diri kita sendiri dulu sekolah pasti ingat ya, pasti ingat dulu. Kalau dulu tak dapat menghafal perkalian direndam dalam paret. Ah, dipukul pakai penggaris, bahkan pakai apa? Ada yang dipukul pakai kayu, ada yang dipakai pakai itu penggaris, ya, pakai rotan kadang ya Bu. Nah, nggak enak. Enak apa enggak tuh Bu? Seperti itu juga siswa kita. Jadi itu, calon guru penggerak ini ilmunya alhamdulillah Bu, luar biasa. Mungkin kita sudah melakukannya, sudah melakukan itu, tapi konsistensi kita aja lagi yang belum gitu. Saya pertama kali masuk materi ini itu pertamanya memang, "Kok ini rasanya pernah dilakukan loh," gitu, cuman baru ini loh tahu, jalur-jalurnya seperti apa gitu. Udah itu kadang kita pernah melakukan hal baik juga, tapi karena ada masalah di rumah atau apa, hilang lagi, stop lagi. Nah, jadi itu dia, konsistensi kita ke penerapan kita di situ tuh seperti apa, itu yang kurangnya jadinya. Sehingga, apa yang ingin kita laksanakan itu, terjadi lagi hal yang buruknya daripada hal yang baiknya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Devi, saling sharing ya, kita ke depannya seperti apa. Ya, alhamdulillah. Sampai saat ini apakah ada pertanyaan lagi? Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain? Cukup? Nih malam nih.
Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu, atas partisipasinya kali ini. Saya mengucapkan mungkin semua ini tujuannya sebenarnya bukan mengajar Bapak Ibu, tapi saya bersama di sini yaitu mengingatkan sebenarnya. Saya minta maaf, saya bukan menggurui, bukan mengajar, tetapi saling mengingatkan bagaimana kelas kita, bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar anak didiknya nanti keluar dari SD 10 Tumang itu menjadi anak didik yang benar-benar sadar bahwa apa yang positif dan apa yang negatif. Jadi sebagai guru kita menuntun mereka menjadi siswa-siswa yang benar-benar siswa yang berhasil 10 tahun ke depan. Betapa bangganya kita sebagai seorang guru membuat siswa atau seseorang pribadi individu itu menjadi individu yang pernah berhasil gitu. Mungkin selama ini juga ada siswa-siswi kita yang berhasil setelah kita lewat nih berhasil. Ada juga yang kadang mungkin siswa yang selama ini kita tanamkan pada diri dia anak degil itu sebenarnya memang bukan degil gitu. Itu bahasa-bahasa seperti itu kita kurangi. Mereka bukan degil, bukan nakal, bukan jahat, tetapi mereka menunjukkan 5 posisi kontrol yang mereka miliki gitu. Kita saja yang belum tahu. Jadi calon guru penggerak ini mudah-mudahan setelah saya ada guru-guru penggerak lainnya yang bisa lulus, bisa mempelajari ilmu-ilmunya, sudah ada pandangannya dari apa yang sudah saya dapatkan, seperti apa sebenarnya luar biasa ilmunya. Ilmu untuk menuntun siswa tanpa harus berkata-kata kasar, tanpa harus membuat siswa itu dendam kepada kita. Baik Bapak Ibu, cukup sekian mungkin dari saya mengenai budaya positif. Budaya positif kenapa saya buat diseminasi seperti biasa saya jelaskan bahwa saya berharap ke depannya kita setiap kelas membuat kesepakatan kelas. Kalau memang itu ada kita tempel di kelas ya Bu Devi. Nanti silakan foto, nanti silakan kita ajukan ke kepala sekolah. Inilah kesepakatan kelas hasil diskusi kita malam ini gitu. Berarti ada buktinya. Saya tidak memaksa, tetapi saya berharap kita bisa melaksanakan itu. Kalau jangan takut salah itu yang dilakukan salah apa benar. Saya sendiri juga nggak tahu itu salah apa benar, tapi setidaknya kita sudah berusaha bagaimana cara menuntun siswa kita menjadi siswa-siswa yang benar berkarakter. Karena visi saya kemarin juga saya ajukan ke kepala sekolah itu bahwa visi saya mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu saya sudah terapkan juga kemarin sama Bu Tri, sudah saya jelaskan juga sama Bu Tri. Visi yang kita buat di kurikulum itu benar, tapi kita kecilkan lagi kata-katanya. Kalau bisa nanti kita diskusi bagaimana kita kecilkan kata-katanya, tapi dalam artian keseluruhan visi yang kita buat itu merangkup di dalam kata-kata yang kita buat tersebut, sehingga terangkup semuanya. Sama dengan kesepakatan kelas tadi, misalnya gini, tidak membuang sampah di kelas, tidak mengotori meja, tidak mencoret meja, itu kita kecilkan lagi kata-katanya. Menjaga kebersihan itu kena semuanya kan? Jadi kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan, bertanggung jawab. Jadi kata-kata itu yang muncul di kesepakatan kelas. Bukan kata-kata membuang sampah pada tempatnya, membuat piket setiap hari. Itu kata-kata yang terlalu nanti akhirnya kesepakatan kelas kita jadi banyak itu Bu nantinya. Kesepakatan kelas itu cukup beberapa kata aja seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa 4 atau 5, tapi merangkup semuanya gitu. Paham ya Bu Devi ya? Misalnya, nah, mmm,
bertanggung jawab, di situ bertanggung jawab dia atas kebersihan, bertanggung jawab dia susunan meja, susunan kursi. Ah, itu udah mencakup keseluruhan. Bertanggung jawab, bersih dia termasuk apa, itu kita diskusikan sama siswa. Kita mendiskusikan itu, menjelaskan itu ke semua siswa, kalau bisa masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka paham. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin saya tidak bisa membalas satu persatu uh, rasa syukur saya kepada Bapak Ibu yang masih bertahan di dalam Zoom ini, membantu saya untuk mewujudkan seperti apa kita walaupun bukan sekolah penggerak, tapi kita lakukan ini seperti sekolah penggerak seperti apa yang diinginkan selama ini demi keberhasilan sekolah kita yaitu SD 10 Tumang. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Depi, silakan boleh. Terima